semangat bakal terkembang melalui kegiatan kreativitas tercipta, menjadi insan mandiri, berbudi pekerti. Pelintas tak lupa cahayanya yang menerangi, menuntun anak bangsa meraih mimpi. Berkarakter Pancasila, jiwa luhur tertanam, prestasi gemilang terukir di sanubari. Setelah negeri dua barakat, cita-cita terukir, generasi unggul, masa depan tercipta. Pelintas berubah, bersinar terang, menjadi kebanggaan untuk negeri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala OPT SMP Negeri 2 Barakah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Barakah, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta segenap stakeholder SMP Negeri 2 Barakah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Barakah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, bahkan sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran beliau. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa kepada Ibu Hanija, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan doa, sejenak kita menundukkan kepala seraya memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini kami sedang berada di SMP Negeri 2 Barakah, telah melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Barakah. Ya Allah, berkahilah segala apa yang kami lakukan. Jadikanlah kami orang-orang yang bertanggung jawab, jujur, amanah untuk menjalankan amanah yang diembankan kepada kami. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami keberhasilan dalam mendidik anak-anak kami guna untuk menjadikan mereka anak-anak yang berguna bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabbi, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu, curahkan iman dan kesehatan kepada kami untuk menjalankan tanggung jawab kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekolah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SMP Negeri 2 Barakah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum, yang tak kalah pentingnya Ibu Fasilitator sekaligus moderator P5 di SMP Negeri 2 Barakah, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu tenaga pendidik TU SMP Negeri 2 Barakah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada hari ini tepatnya tanggal 26 Agustus 2024 kita mengikuti suatu kegiatan yang tak kalah pentingnya bagi kaula muda, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Barakah. Jadi kegiatan ini kita sama-sama menyaksikan, sama-sama menyimak seperti apa yang kita petik hikmahnya nanti di akhir-akhir kegiatan. Sebagaimana ada temanya itu adalah aksi nyata diseminasi, artinya penyebarluasan informasi dari suatu kelompok ke kelompok lain. Dalam hal ini adalah khususnya karena kegiatan ini adalah masih sekaitan dengan kegiatan CGP Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Wakil Kurikulum. Mudah-mudahan di dalam kegiatan ini tadi saya katakan yang paling diutamakan ini adalah kaula muda yang umur kelahiran 80-an. Itu yang paling paling menjadi topik hari ini, supaya mudah-mudahan yang belum sempat kemarin di angkatan 11 masuk, mudah-mudahan di angkatan 12 dan selanjutnya ini kita berdoa bersama dan berusaha bersama, mudah-mudahan tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 2 Barakah ini bisa lolos semua di dalam CGP atau calon guru penggerak. Mudah-mudahan kualitas sekolah kita ini dapat berkembang terus-menerus, berarti sekolah-sekolah yang lebih maju di luar sana. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita menyimak semua kegiatan ini dan dapat kita implementasikan di kegiatan proses belajar mengajar di kelas nanti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak kepada ibu kami. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh calon guru penggerak kepada Bapak kami, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya dan berkahnya sematalah sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam ruangan kita ini dalam rangka kegiatan kami sebagai CGP, yaitu penyebarluasan aksi nyata atau diseminasi
tentang budaya positif, di mana di sini kami telah menyelesaikan satu modul 1, dalam hal ini modul 1, di mana di dalam modul 1 itu ada 4 submodul, modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi kami harus melakukan kegiatan diseminasi penyebarluasan tentang budaya positif. Jadi ini adalah tanggung jawab kami sebagai CGP untuk melakukan kegiatan seperti ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah sekaligus rekan kami dalam kegiatan CGP ini, Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Ibu Moderator dan Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati pula. Mungkin saya langsung saja ke materi yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk diseminasi ini yang akan kami angkat di sini adalah budaya positif. Jadi ini adalah mungkin kita semua telah melakukan kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tapi untuk menyatukan persepsi tentang budaya positif yang ada di sekolah, maka kami akan mencoba melakukan presentasi di sini tentang apa itu budaya positif dan apa saja yang ada di dalam budaya positif tersebut. Jadi saya akan berbagi tugas sebentar dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai CGP di sini. Jadi bukan kami menganggap diri kami lebih dari Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu di sini jauh lebih paham tentang ini daripada kami. Tapi namanya tuntutan sebagai CGP, maka ini harus kami laksanakan. Saya lanjutkan ke saya bersama ibu saya atas nama Sardi di sini bersama Ibu Mardia sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Ngendrekang. Untuk di SMP Negeri 2 Kebaraka ini kami berdua yang diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, pendidikan ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi di sekolah kita yang akan mengikuti kegiatan seperti ini, karena kami merasa kegiatan ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ilmu di dalam sini yang bisa kita dapatkan. Sebelum kami masuk ke materi inti sebentar, jadi mungkin kita sedikit ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri berhadapan kembali. Berhadapan. Agak lain lagi yang kemarin ada yang lain. Jadi mohon di mejanya disterilkan dulu karena kita akan bergerak. Di mejanya cukup ada satu pulpen saja. Satu pulpen. Yang lainnya dipindahkan karena mungkin sebentar agak berbahaya. Ada bahaya. Jadi aturannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya menyebutkan tepuk, maka ibu akan menepuk 1 kali. Kemudian kalau saya menyebutkan pundak, maka tangannya di pundak. Dan ketika saya menyebutkan pulpen, berebutan ambil pulpennya. Jadi kita jadi sebentar ada
tiga gerakan masih ingat mungkin pelajaran di TK kita dulu, kepala, pundak, lutut, pulpen. Ya, jadi cuma yang kita sebut di sini kepala, pundak, pulpen. Kepala, pundak, pulpen. Ya, kita mulai. Ya, silakan fokus. Siap. Oke, kita mulai. Kepala, pundak, tepuk. Kepala, tepuk, pulpen. Oke, ini baru pemanasan. Ya, kita yang aslinya. Satu pulpen berbeda. Ya. Jadi sebentar akan saya percepat gerakannya. Pundak, kepala, tepuk. Tepuk, pundak, kepala, pulpen. Yang menang itu yang pertama mengambil pulpen. Oke. Sekali lagi. Kita adakan sekali lagi. Asli nama. Oke. Siap. Pundak, tepuk kepala. Pundak, tepuk kepala. Tepuk kepala, pundak. Pundak, kepala, tepuk. Pundak, kepala, pulpen. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mungkin ini bisa kita gunakan di kelas untuk mencairkan suasana ketika siswa kita sudah mulai mengantuk. Sebentar ada icebreaking dari kepala sekolah yang selanjutnya yang lebih menantang. Kita masuk ke materi. Jadi untuk materi kami yang akan kami sampaikan sebentar ada 6 poin tentang disiplin positif yang ada di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif itu sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Untuk keenam poin tadi, materi yang kami bahas ini kami bagi menjadi 2. Poin 1 sampai 3 itu akan saya bahas. Kemudian poin 4, 5, dan 6 itu akan dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik, kita masuk ke poin pertama, disiplin positif. Sebelum saya masuk ke pembahasan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat apa itu disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mencoba untuk mendeskripsikan apa sih disiplin positif. Menurut saya, disiplin positif itu adalah sesuatu yang kita laksanakan yang mengarah kepada kebaikan. Misalkan waktu, disiplin waktu, disiplin dalam melaksanakan sesuatu, bertanggung jawab. Mungkin ini yang bisa sempat saya bawakan, utarakan atau saya sempat membahas dari segi disiplin positif menurut saya. Terima kasih tadi Ibu Hamidia sudah memberikan pendapatnya. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Menurut saya, disiplin positif adalah cara untuk menerapkan sikap disiplin untuk bertujuan memberikan kesadaran serta memberdayakan anak menjadi mandiri. Seperti itu. Masih ada pendapat?
Dari ibu yang di depan mungkin. Menurut saya, kalau disiplin positif itu adalah suatu tindakan yang mengarahkan kita untuk patuh terhadap aturan, tetapi patuh terhadap aturan ini kita tidak dapat mendapatkan tekanan ataukah kita merasa bahwa melakukan kedisiplinan itu adalah sebuah kebutuhan. Itu menurut saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Mengenai penerapan disiplin positif, artinya sudah beberapa teman menyampaikan, tinggal hanya saya menambahkan sedikit bahwa penerapan disiplin positif itu adalah suatu cara untuk mendapatkan hal-hal yang akan kita capai di masa-masa yang akan datang dengan ketentuan harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Sekira itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya sekitar sekali tadi. Saya rasa tidak ada jawaban di sini yang disampaikan Bapak Ibu yang melenceng dari apa itu disiplin, karena kita sebagai seorang pendidik kita tahu persis itu apa disiplin. Nah, jadi yang mungkin sebentar kami tampilkan ini adalah secara garis besar yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini garis besar yang kami terima dari pendidikan guru penggerak, bahwa bagaimana seorang siswa itu kita disiplinkan dengan cara mengajarkan anak-anak atau murid kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Ini kedisiplinan yang kita tekankan di sini adalah bagaimana mereka bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri di sini yang positif. Positif maksudnya adalah yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita di dalam agama Islam ya sesuai dengan yang pimpinan agama kita dan agama Islam, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian selanjutnya disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi yang kita nanti kita terapkan kepada diri kita, anak didik kita atau murid kita ini adalah disiplin dirinya, ya, bagaimana mereka bisa mengontrol dirinya dan melakukan segala tindakan. Bagaimana mereka itu mengontrol diri dalam mengambil sebuah tindakan. Ini yang menjadi garis besarnya. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi ini yang menjadi mungkin tugas kita ke depan yang mungkin memang sangat berat bagi seorang pendidik, bahwa yang kita tumbuhkan adalah motivasi internalnya, motivasi dalam diri, dan bukan akibat paksaan, bukan karena dipaksa, bukan juga karena dipuji, ataupun bukan karena hukuman. Dihukum Ethiopia namanya dia menyadari bahwa kita harus disiplin, nanti dihukum baru melakukan disiplin. Selanjutnya ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila
yang bagi kita ini karena kita sudah tahun ketiga melaksanakan kurikulum merdeka, ini adalah hal yang sudah sering kita dengar dan bahkan sudah kita laksanakan di dalam pembelajaran kita di kelas. Bahkan sudah kita laksanakan sekian kali dalam P5 yang kita laksanakan. Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ini adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Karakter-karakter ini yang nanti kita harapkan bisa tumbuh yang dari murid-murid kita. Ini yang paling diharapkan dalam disiplin positif yang kita laksanakan di sekolah kita. Saya lanjut ke slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ini adalah materi kedua kami, adalah motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang bisa berpendapat tentang motivasi perilaku manusia. Apa saja yang memotivasi manusia itu untuk berperilaku? Ada? Terima kasih untuk kedua kalinya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama kita perhatikan tentang motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah kemauan untuk melakukan sesuatu, berarti ada tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang harus dicapai itu sehingga seorang manusia itu memotivasi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Pengalaman saya untuk diri saya, kemudian nanti kepada keluarga saya memotivasi saya seperti apa saya mengajarkan anak-anak, mendidik anak di rumah, seperti apa saya pendidik di sekolah, motivasi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang saya inginkan. Yang kedua, kepada anak di dalam keluarga, misalkan saya dalam keluarga saya harus saya memotivasi anak saya. Nanti, nak, kalian itu mau apa? Kemana ke sekolah? Seperti apa yang harus kalian dapatkan nanti? Tujuan akhir yang harus kalian dapatkan seperti apa? Motivasi saya itu seperti itu. Jangan mau melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Itu namanya mengambang. Tidak ada hasil yang kita dapat. Yang ketiga, motivasi tentang anak-anak di siswa-siswa kita itu. Setiap kali kita, terutama saya, mungkin ada juga sebagian besar guru mengajarkan, masuk dalam kelas yang pertama adalah memotivasi dulu. Apa tujuan yang harus kita capai? Yang pertama kan kita tujuan. Tujuan apa yang kita capai sebentar setelah kita melalui PBM. Kemudian kita memotivasi, seperti ini kita lakukan supaya kita mencapai tujuan. Mulai langkah pertama sampai langkah terakhirnya adalah asesmen. Itu. Kemudian kita beranjak kepada motivasi itu, ya harusnya kita harus bekerja keras. Ya, kerja keras untuk mencapai suatu tujuan yang kita akan capai. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada benarnya atau salahnya kembali kepada saya. Ya, terima kasih tadi sudah dijelaskan dengan sangat panjang lebar oleh Ibu Hanija. Jadi benar sekali bahwa untuk memotivasi siswa, yang pertama kita lakukan adalah dari diri kita sendiri, motivasi diri dulu. Jadi bagaimana kita memotivasi seseorang atau murid kita kalau kita tidak punya motivasi dari diri kita sendiri. Jadi benar sekali. Menurut saya juga sangat benar seperti itu. Kemudian baru kita memotivasi orang lain. Nah, dalam hal ini kalau kita
seorang guru kan siswa kita. Kemudian kita motivasi yang ada di sekitar kita. Nah, benar sekali bahwa di dalam PBM yang pertama sekali kita lakukan sebelum kita masuk ke materi pelajaran, jelas kita harus melakukan motivasi, persepsi dulu. Ya, ini sudah bagian dari kita tidak akan melewati sebuah motivasi dulu sebelum kita lanjut ke mata pelajaran. Ada lagi yang mau berpendapat? Ibu Tika? Motivasi? Pak Wakil mungkin ada pendapat? Pendapat durasi. Kalau terima kasih banyak. Kalau menurut saya hampir sama dengan Ibu Nadia tadi, motivasi utama saya itu adalah kerja keras dan disiplin. Itu yang menjadi motivasi saya. Karena kalau misalkan tanpa disiplin untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu tidak bisa sebenarnya kita capai, karena disiplin itu adalah dasar dari menurut saya disiplin itu adalah dasar dari semua tingkah laku atau perbuatan kita, karena dengan berdisiplin itu akan mencerminkan tentang kepribadian kita. Jadi menurut saya motivasi saya yang paling utama itu adalah disiplin dan kerja keras. Itu yang merupakan motivasi saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu berdua yang sudah memberikan pendapat. Jadi yang saya garis besar di sini, garis bawahi adalah motivasi disiplinnya dulu. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk disiplin. Bagaimana kita dulu disiplin. Kemudian bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bekerja keras. Ini mungkin dari garis besar yang mungkin saya sempat ambil di sini. Kami masuk ke materi bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari secara garis besar bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi pertama. Jadi manusia itu secara alamiah akan termotivasi oleh menghindari ketidaknyamanan, jadi merasa tidak nyaman atau hukuman, menghindari hukuman. Ini motivasi pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah salah satu motivasi juga, motivasi manusia. Ya. Ya, benar sekali, validasi. Yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi seperti ini 3 motivasi dasar 3 motivasi manusia yang berlaku secara universal. Jadi memang kadang-kadang kita termotivasi karena kita merasa takut akan hukuman, merasa tidak nyaman. Kita juga biasa termotivasi karena ada imbalan. Ini secara universal memang tidak bisa dihindari seperti ini. Secara manusia ini memang manusiawi. Yang ketiga memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi semua manusia itu memiliki nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi yang ini yang kita harapkan adalah motivasi bagian ketiga yang kita harapkan untuk siswa kita ke depan. Setidaknya kalau tidak bisa di bagian yang ketiga, yang kedua lah. Kita paling usahakan menghindari yang paling pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita usahakan hindari ini dalam dunia kita dalam pembelajaran.
Saya lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini materi yang saya yang terakhir. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah itu biasa diidentifikasikan kalau kita ada hubungannya dengan peraturan sekolah. Mungkin ada yang bisa berpendapat apa bedanya tentang peraturan dengan keyakinan sekolah. Sudah di guru TK mungkin ada yang berpendapat. Iya. Keyakinan dengan peraturan sekolah ada persamaan dan ada perbedaannya. Kalau menurut saya, kalau peraturan sekolah itu mencakup seluruh tata tertib yang mengikat semua pihak sekolah, baik itu siswa, guru. Dan kalau keyakinan kelas, dan kebanyakan kita memakai keyakinan kelas di sini, di situ yang terlibat cuman personil yang misalnya guru mapel dengan siswa kelas misalnya 9A. Disitulah mereka buat kesepakatan apa-apa yang mereka sepakati dan harus dipatuhi, dan ada sanksi kalau memang mereka sepakat atau tidak sepakat menggunakan sanksi. Itu menurut saya, Pak. Mungkin ada pendapat lain. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat saya hampir sama dengan pendapatnya Ibu Fitri, di mana perbedaan Keyakinan atau keyakinan. peraturan dengan keyakinan. Jadi peraturan itu kan dibuat untuk mengatur. Jadi siap atau tidak, sepakat atau tidak, itu harus dipatuhi. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu harus disepakati atau disetujui oleh semua anggota dalam kelas tersebut. Jadi kalau tidak disepakati maka jangan dicantumkan dalam keyakinan atau kesepakatan kelas. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih jawabannya luar biasa dua-duanya. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan, keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah memang hampir mirip. Kalau keyakinan sekolah itu berlaku atau diputuskan dengan kesepakatan bersama. Peraturan sekolah juga memang diputuskan dengan keputusan bersama, tetapi itu akan berlaku secara universal di dalam sekolah. Kalau keyakinan kelas itu berlaku di dalam kelas tertentu secara khusus, tapi memang harus disepakati bersama. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya, bahwa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu peran guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi garis besarnya adalah kesepakatan guru dan murid. Jadi kalau ada salah satu siswa kita atau beberapa siswa kita yang tidak sepakat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, berarti itu tidak bisa kita ambil dari kesepakatan kelas. Jadi bukan kita guru yang di situ yang menentukan bahwa peraturan kelas kita seperti ini, keyakinan kelas kita seperti ini. Jadi guru itu berperan di dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas ini. Maksudnya adalah membuat kesepakatan dengan guru dan murid. Jadi berlaku juga untuk guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di kelas itu. Jadi kalimat atau pernyataan universal. Jadi kalimatnya itu bukan dalam kalimat jangan, tidak,
atau tidak boleh. Nah, itu maksudnya pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya ini adalah contoh keyakinan keras. Mungkin salah satunya bisa saya bacakan. Nah, seperti ini, di sini kan tidak ada sama sekali kalimat yang melarang, tidak ada kalimat larangan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kalimat positif, di bahasa Indonesia kalimat positif. Kan kalau di peraturan ada saja kalimat di dalam itu jangan datang terlambat. Ya, jangan datang terlambat berarti kalimat positifnya tepat waktu dalam belajar. Bukan kalimat negatif, tapi kalimat positif lagi. Jadi kayak di situ nanti bedanya keyakinan dengan peraturan. Kemudian yang selanjutnya di sini menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kalau di kalimat peraturannya tidak boleh meletakkan barang di sembarang tempat, ya kan? Kalau kita buat dalam kalimat negatif. Jadi kalau keyakinan kelas yang kita buat kalimatnya adalah kalimat positif. Ini juga mungkin salah satu di kelas kita nanti kalau bisa di wali-wali kelas nanti ada keyakinan kelas kita buat di setiap kelas. Jadi mungkin sampai di sini materi yang sempat saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini sebagai CPP juga. Kami persilakan. Iya. Tata hari aku siti ulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya bersama dengan Bapak Pasaki sebagai CGP Angkatan 11. Jadi kami berbagi tugas di sini untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata kami yaitu mengenai budaya positif. Jadi tadi sudah budaya positif yang di sekolah itu sudah disampaikan ada 3. Jadi saya lanjutkan yang keempat. Ya, tetapi sebelum saya lanjutkan, kalau tadi Bapak Pasakti memberikan ice breaking, jadi saya juga mau berikan ice breaking. Jadi ice breaking saya itu adalah menyambung kata. Ya, jadi yang disambung nanti setiap nanti kita di sini kata terakhir itu ya silakan disambung dengan menyusun satu kalimat. Ya, contohnya misalnya jangan buang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian yang selanjutnya lanjut itu yang terakhir, ya kata terakhirnya yang disambung lagi dipaskan kata. Ya, jadi nanti yang saya tunjuk itu nanti yang menyambung kata terakhir dari kalimat yang saya sampaikan. Ya, jadi saya mulai. Saya datang di sekolah tepat waktu. Ya, silakan Ibu Supriani lanjutkan. Waktu adalah uang. Uang. Ya, siapa yang ditunjuk? Siapa yang ditunjuk? Fitri. Uang. Uang untuk segalanya. Uang adalah segalanya. Iya, silakan sampai Segalanya. Segalanya adalah indah.
bahwa ketika kita seorang guru itu setiap kita mau melaksanakan pembelajaran, baik itu di kegiatan awal atau di kegiatan inti atau di kegiatan penutup itu, diharapkan itu bisa kita memberikan esprit kepada siswa kita supaya bisa siswa kita itu termotivasi pada saat misalnya dia sudah mulai bosan dalam menerima pelajaran, ya bisa kita sampaikan seperti itu, memberikan esprit. Jadi banyak sekali itu esprit yang bisa kita berikan ke siswa-siswa kita. Jadi diharapkan sebaiknya setiap guru itu yang menyiapkan esprit dalam pembelajaran. Kemudian ya baik Bapak dan Ibu, jadi untuk materi yang saya akan lanjutkan di sini mengenai budaya positif itu adalah yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum saya lanjut di sini, menurut Bapak dan Ibu, kalau pendapat Bapak dan Ibu, ada yang bisa menyampaikan di sini apa kebutuhan dasar manusia itu? Ya, ada yang bisa berpendapat? Ibu, ya, silakan Ibu Hanijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan atau menjawab tentang apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia bukan didasari dari uang segalanya. Uang itu hanya sekian. Kebutuhan dasar itu manusia adalah kebutuhan untuk hidup. Hidup pertama dulu. Karena tanpa ada kebutuhan hidup, uang tidak akan didapat. Nah, kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan untuk dilindungi. Ada perlindungan. Ada yang harus kita tempati untuk berlindung. Kebutuhan dasar yang lain, kebutuhan untuk disayangi, dicintai, dilindungi, dan segala-galanya. Kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan hidup. Dasarnya adalah kebutuhan pokok, yaitu mau hidup, yaitu masalah makanan, perumahan, pakaian, perlindungan, saya kira itu. Ya, atas pendapat yang disampaikan oleh Ibu Hanijah, saya kira itu pendapat yang sangat bagus. Jadi yang bisa kita lihat di sini, kebutuhan dasar manusia, maksudnya di sini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, itu dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhannya. Jadi yang dimaksud di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar pada siswa kita ya dalam melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya, nah kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian yang ketiga adalah kemesraan, kemudian yang keempat adalah kebebasan, kemudian yang kelima adalah ya kesenangan. Nah, untuk masing-masing kita pahami nanti satu persatu ini kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya ya ini yang saya maksud tadi bahwa untuk memahami kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi itu, nah kita lihat ini ada studi kasus. Ya, jadi kasusnya seperti ini. Ibu Sulaiha seorang wali kelas 9. Ya, dia merasa bingung dengan pula salah satu anak muridnya, yaitu namanya Tommy. Ya, karena setiap seringkali di sini Tommy itu meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jadi misalnya kita sebagai Ibu Sulaiha, ya apa yang akan Anda lakukan? Ya, kemudian menurut Anda, ya kira-kira alasan apa sehingga
Doni melakukan hal seperti itu. Ada yang bisa memberikan jawaban mengenai kasus ini? Ya, silakan. Mungkin alasan Doni melakukan hal itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa dari rumah. Jadi untuk melakukan hal itu dia ingin mencoba bekal temannya. Jadi makanya ia merebut paksa bekal temannya untuk mencoba rasa baru yang ia ingin rasakan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada? Ya, kalau tidak ada, ya jadi bagus sekali tadi jawaban dari Ibu Jum, ya bahwa salah satu alasan juga itu kenapa Tommy ini suka meminta bekal makan siang temannya dengan paksa, karena ya itu juga salah satu alasan. Ya sudah benar itu juga bahwa bisa saja Tommy itu bosan dengan bekal yang dibawa. Ya jadi sehingga dia ya mau juga merasakan ya rasanya bekal teman yang lain. Nah, kita lihat satu persatu di sini ya ada beberapa alasan sehingga Doni berbuat seperti itu. Nah, yang pertama ya bisa saja di sini kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi itu, ya Tommy berbuat seperti itu karena dia itu yang membutuhkan namanya kebutuhan bertahan hidup. Ya di sini alasannya karena ya kenapa dia di sini butuh kebutuhannya bertahan hidup, karena dia tidak membawa bekal. Ya itu alasannya salah satunya, karena ya bisa saja Doni itu tidak membawa bekal dari rumahnya. Kemudian selanjutnya alasan yang kedua. Ya karena ya bisa saja Tommy itu berbuat seperti itu karena dia ya seperti yang dikatakan tadi Ibu bahwa salah satunya bisa karena dia ingin cari perhatian. Ya karena ya mungkin selama ini Doni di rumahnya itu mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga sampai di sekolah ya dia membuat ulah. Ya salah satunya ulahnya tadi kasusnya di sini adalah merampas atau meminta paksa bekal temannya. Ya karena ingin diperhatikan. Ya karena di sini kebutuhan yang sedang dipenuhi Tommy itu karena dia butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Itu salah satu juga alasan. Kemudian selanjutnya, ya alasan ketiga juga bisa karena temannya jadi takut dengan Tommy dan menuruti semua keinginannya. Ya jadi bisa saja itu, maksudnya Tommy itu meminta paksa bekalnya temannya karena temannya itu, maksudnya Tommy ini mengancam. Ya supaya temannya itu dia takut, kemudian temannya juga menuruti semua keinginannya. Nah, ya kalau dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Tommy di sini adalah ya Tommy ingin membutuhkan kekuasaan. Maksudnya dia merasa mau berkuasa di kelasnya. Ya kan banyak siswa kita yang biasa kita temui seperti ini. Ya maksudnya yang ada yang biasa mau pajak-pajak, ya itu kan dia merasa bahwa di kelasnya dia yang paling berkuasa. Kemudian selanjutnya alasan yang keempat, ya seperti yang disampaikan tadi Ibu Jum bahwa ya alasannya juga masuk akal ini, mungkin saja Tommy ini meminta paksa bekalnya temannya karena ya Tommy itu merasa bosan dengan bekal yang selalu dibawa. Nah, kebutuhan dasar yang mau dipenuhi Tommy di sini adalah ya kebebasan. Ya, dia Tommy itu berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, jadi dia mau bebas merasakan semua bekal yang dibawa oleh teman-temannya. Kemudian selanjutnya, ya alasan kelima juga bisa karena
Ya ini kan juga biasa sering kita temui di siswa kita. Ya maksudnya ada biasa siswa kita yang dia lebih senang kalau ada temannya yang tersakiti. Ya maksudnya apakah dia itu temannya merasa senang kalau dia ganggu, kemudian ada juga biasa siswa yang merasa senang kalau temannya diganggu sehingga temannya merasa tersakiti. Ya. Nah, maksudnya dia pada saat temannya tersakiti atau kesal, maka contoh Tommy di sini, Tommy itu merasa senang. Berarti kebutuhan dasar yang mau dipenuhi Tommy di sini adalah ya Tommy itu merasa senang kalau dia melakukan hal ya seperti itu. Jadi kebutuhan yang mau dipenuhi Tommy itu adalah kesenangan. Ya, jadi ya itu 5 kebutuhan dasar yang pada manusia, terutama ini pada siswa kita ini yang dimaksud ini dalam melaksanakan budaya positif di sekolah itu. Ya 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita tahu dan bisa kita amati pada siswa kita. Ini dari 5 alasan tadi itu sudah bisa mencakup satu saja kasus itu ya bisa kita dapatkan 5 kebutuhan bahwa si anak tersebut ini dia membutuhkan kebutuhan seperti ini sehingga dia membuat tunda di dalam gelasnya. Kemudian selanjutnya yang keempat ya dari budaya positif itu adalah ada namanya posisi kontrol dan restitusi. Ya. Nah kalau ini dihubungkan dengan di sekolah ini, posisi kontrol ini adalah yang dimaksud adalah bagaimana posisi kita sebagai guru. Ya tadi kan siswa itu, jadi ini maksudnya budaya positif yang ada di sekolah itu nanti bisa berjalan dengan maksimal apabila guru dengan siswa itu, ya semua kebutuhan guru dengan siswa itu bisa terpenuhi. Nah kita lihat di sini posisi kontrol, yang mana yang dimaksud dengan posisi kontrol. Jadi ada 5. Posisi kita sebagai guru di sini adalah yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, tentunya di sini yang 5 ini posisi kita sebagai guru itu adalah ya tentunya ya pasti ada yang dimiliki kita setiap guru, tetapi ya ada yang paling diharapkan di sini ya bagaimana bisa kita memiliki posisi itu. Nah, kalau kita lihat dari kelima posisi di atas, ya bisa kita tahu bahwa saya selama ini mengajar di sebagai misalnya guru sebagai penghukum. Ya. Nah kalau kita lihat di atas, yang mana posisi di sini yang lebih sering kita laksanakan? Ya apakah kita sebagai guru sebagai penghukum, ataukah bahkan kita sebagai teman dengan siswa, ya ataukah sebagai manajer? Nah selanjutnya silakan kita lihat satu persatu. Nah ini 5 posisi. Ya ini kalau disimpulkan, ya kalau dilihat dari motivasinya itu, jika misalnya guru berbuat, kita lihat di sini perilaku yang dilakukan oleh guru kalau dia sebagai penghukum. Nah apabila kita pernah di sini menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, ya maka itu ya bisa saja kita masuk di sini ya guru sebagai penghukum. Ya jadi itu jangan sampai kita beranggapan bahwa kata hukum itu berarti nanti kita berikan hukuman ke siswa baru dikatakan bahwa kita berada pada posisi guru sebagai penghukum. Kemudian misalnya
guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, maksudnya seolah-olah bahwa kita itu guru yang membela siswa kita apa, maka kita guru itu masuk ke dalam tipe guru, maksudnya posisi guru kita itu sebagai teman. Ya. Kemudian yang misalnya kita lihat di sini perkataan guru, ya kalau kita berada di posisi sebagai guru penghukum, ya kan terkadang kita biasa ini berkata ke siswa kita, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, maksudnya seolah-olah kita ancam, berarti guru itu kita berada di posisi sebagai guru penghukum. Nah, kita bandingkan dengan yang kelima posisi di atas. Kalau hasilnya yang di bagian ketiga, yang mana di sini yang hasilnya lebih bagus, maksudnya hasil iya. Jadi maksudnya di sini hasil yang kita dapatkan nanti di siswa, apabila kita terlalu sering kita memposisikan diri kita sebagai guru penghukum, maka dampak nanti yang timbul pada siswa itu bukan secara ini maksudnya langsung kelihatan, tetapi dampaknya ke depannya, ya karena ya sudah banyak sekarang siswa yang biasa kita lihat itu, ya apabila dia berbuat suatu kesalahan itu, maka biasanya itu dia tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi justru temannya yang disalahkan. Nah, inilah sebenarnya dampak dari akibat kita sebagai guru itu yang terlalu memposisikan diri kita sebagai guru penghukum, ya terlalu banyak mengancam. Ya akhirnya juga anak-anak itu dia tidak merasa percaya diri, sehingga dia malas atau enggan untuk mengakui kesalahannya. Kemudian ya dampaknya juga bagi siswa itu kesalahan yang diperbuat oleh siswa itu ya itu kadang sering diulangi, ya kesalahan yang sama. Saya kira ya itu di atas bisa kita baca masing-masing bahwa dari kelima posisi kita sebagai guru itu yang mana yang bisa kita yang lebih bagus untuk bisa kita jadikan sebagai posisi kita adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, memang di sini di kegiatan guru penggerak di sini atau pendidikan guru penggerak itu yang diharapkan memang kita itu posisi kita sebagai guru itu adalah bagaimana kita seorang guru itu bisa menjadikan posisi kita sebagai manajer. Ya, kita lihat dampaknya di atas mulai dari bagaimana guru berbuat itu sampai dengan hasil yang atau dampaknya ke siswa itu. Saya kira yang lebih bagus itu adalah pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, maksudnya di sini hasilnya nanti itu ya adalah kita bisa siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri, ya itu yang terpenting. Kemudian selanjutnya ya ini sudah tadi, ya selanjutnya kemudian ya ini sebagai manajer, ya maksudnya guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, ya kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya, yaitu kalau kita posisi kita sebagai manajer. Nah selanjutnya ya mungkin lanjut saja. Ya kemudian selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya tentunya di sini segitiga restitusi itu ya mungkin kita sudah sering dengar kata ini. Segitiga, tentunya segitiga itu ya ini di atas gampangnya ya ada yang segitiga sama kaki, ada yang sama sisi. Ya tetapi di sini yang segitiga ini bukan segitiga matematika yang dilihat, tetapi segitiganya itu adalah bagaimana kita seorang guru itu bisa menyelesaikan kasus yang ada atau yang ada pada
siswa kita atau menyelesaikan suatu masalah pada siswa, karena di dalam budaya positif juga itu ya dalam menyelesaikan kasus atau masalah seorang siswa itu tidak langsung saja kita bawa maksudnya berikan sanksi, tetapi tentunya mestinya ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan, ya itulah yang namanya segitiga restitusi. Selanjutnya, nah tahapan segitiga restitusi itu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kita lihat langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini bukan cuma guru BK saja yang bisa melaksanakan ini, tetapi kita semua guru apabila ada siswa kita yang bermasalah, ya walaupun itu misalnya siswa kita kan biasa ada yang sering terlambat, itu kan bisa juga diberikan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya seperti gambar di atas itu kan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah siswa. Jadi kita panggil siswa itu, kemudian kita dulu yang kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Maksudnya di sini menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya maksudnya itu kita sampaikan dulu seperti itu. Maksudnya yang hal-hal yang positif, jangan langsung ditanya anak-anak bahwa kenapa kau selalu terlambat. Maksudnya seolah-olah kita menyalahkan anak-anak. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita dulu stabilkan identitasnya. Kemudian ini masih ada langkah-langkah yang yaitu bisa juga kita sampaikan ke siswa bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya maksudnya tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Maksudnya tidak ada manusia yang sempurna. Ya jadi maksudnya itu supaya nanti anak-anak itu bisa termotivasi untuk menyampaikan alasannya sehingga dia misalnya selalu terlambat. Kan kalau langsung kita intimidasi anak-anak bahwa kenapa kau selalu terlambat, kan biasa ada siswa yang tidak mau menyampaikan permasalahannya. Ya tetapi kalau kita lakukan ini, berikan restitusi ke anak-anak kita itu, ya bisa saja nanti terakhirnya anak-anak itu bisa menyampaikan apa masalahnya sehingga dia sering terlambat. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya maksudnya di sini memvalidasi tindakan yang salah itu kita libatkan di sini kita sebagai seorang guru, kemudian bisa juga kita libatkan orang tua siswa. Ya bisa kan misalnya itu masalahnya, ya nanti kita bekerja sama dengan orang tua kita untuk menyelesaikan masalah ini. Itu disampaikan baik-baik ke siswa. Kemudian selanjutnya, ya ini seperti ini contoh kata-kata yang bisa yang masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Di sini misalnya ada anak-anak yang seperti ini kita panggil bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, maksudnya ditanya babe siswa itu. Kemudian, ya apa yang penting bagi kamu? Maksudnya seolah-olah ini, ya kita sudah validasi tindakan yang kesalahannya. Maksudnya kita tanya-tanya nih siswa kita supaya dia bisa mengakui nanti kesalahannya. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, maksudnya di sini dilakukan dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasinya. Maksudnya setelah tadi dia menyampaikan kesalahannya, yang ketiga itu kita yakinkan anak-anak itu bahwa kita berikan motivasi-motivasi yang positif. Kemudian ya misalnya ini contoh kata-kata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Ya maksudnya seolah-olah kita tanya anak-anak, kemudian dia menyampaikan semua apa keinginannya. Ya. Kemudian selanjutnya, ini jadi seorang guru yang baik ya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi ini kesimpulan dari yang kami sampaikan bersama Bapak Pak Sabdi sebagai CGP Angkatan 11 bahwa ya seorang guru itu yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita sebagai seorang guru itu tentunya bisa kita melaksanakan ini budaya positif yang ada di sekolah yang 6 ini. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan seperti konsep yang 6 di samping yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, ya sekian dan terima kasih. Kemudian ya demikian video ini, semoga kita bisa terinspirasi dari ini. Akhir kata, maksudnya di sini harapan kami sebagai CGP itu kita juga sebagai seorang guru itu bagaimana bisa kita, yang pertama dulu adalah kita bisa tergerak, maksudnya dengan melaksanakan tadi ini diseminasi, ya tentunya maksudnya kita sebagai seorang guru itu bisa kita nanti tergerak, maksudnya setidaknya ada di dalam hati kita tergerak untuk mau melaksanakan ini budaya yang positif. Kemudian setelah itu kita bisa bergerak, karena walaupun ada di dalam hati kita bahwa saya mau melaksanakan, kalau tidak, bukan kita yang bergerak melaksanakan, maka tidak bisa juga kita menggerakkan. Ya jadi ini bergerak dan menggerakkan itu adalah motto dari guru penggerak. Jadi bukan cuma kita sebagai CGP yang ini ditujukan ini, tetapi kita semuanya. Jadi mulai dulu kita tergerak dalam hati kita bahwa saya ingin melaksanakan, kemudian kita yang bergerak, kita dulu yang melaksanakan, kemudian menggerakkan, karena tidak bisa kita langsung menggerakkan tanpa kita dulu yang melaksanakan. Ya saya kira terima kasih dari kami sebagai CGP. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi kami ini tentang budaya positif. Ya ini adalah salah satu tugas kami sebagai CGP untuk menyelesaikan aksi nyata di modul 1.4. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari dua orang CGP kita dengan tema aksi nyata diseminasi penyebaran budaya positif di SMP Negeri 2 Barangka. Semoga dengan paparan materi di atas kita sebagai guru di SMP Negeri 2 Barangka, seperti yang disampaikan oleh CGP kita tadi, kita mulai bergerak dan pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang yang menggerakkan. Jadi terima kasih banyak untuk CGP atas materinya. Kami ucapkan banyak terima kasih dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.